Peristiwa Fathu Mekah. Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lahir di Mekah sekitar 570 tahun Masehi atau pada tahun Gajah dan wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Muhammad menjadi yatim sejak masih dalam kandungan. Ketika beliau berusia 6 tahun, ibunda Rasul wafat. Kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib bin Hashim. Namun saat Rasulullah berusia sekitar 8 tahun, sang kakeknya itu Abdul Muthalib pun wafat. Akhirnya pengasuhan beliau diserahkan kepada sang pamannya, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dalam asuhan keluarga Abu Thalib, Rasulullah tumbuh dan merasakan banyak kebahagiaan ketika kecil. Rasulullah bekerja sebagai penggalbah kambing dengan kejujuran dan sifat bijaknya, yang mana pada saat itu Muhammad kecil ikut berdagang bersama sang paman ke negeri yang jauh. Rasul menikah pada usia 25 tahun dengan Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah dikenal dengan sifat jujur, adil, dan bijaknya oleh masyarakat Mekah dan Madinah. Salah satu sifat bijak Rasulullah juga dapat kita lihat pada saat penetapan perjanjian damai pertama antara kaum muslim Madinah dengan kaum kafir Quraisy yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah diawali dari dihalanginya kaum muslimin Madinah di wilayah Hudaybiyah untuk masuk ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah umroh. Setelah Rasul bertanya dan berunding dengan para sahabat, keputusannya yaitu para sahabat menyarankan untuk fokus kepada tujuan utama mereka, yaitu umroh. Maka dari situlah Rasul mengusulkan negosiasi kepada kaum kafir Quraisy yang menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah adanya gencatan senjata selama 10 tahun dan disetujui agar berlangsung selama 10 tahun. Pada perjanjian ini, kaum kafir Quraisy memanfaatkan keadaan dengan mendekatkan Rasul dan kaum muslimin akan syarat-syarat perjanjian yang menyulitkan kaum muslim. Walaupun pada akhirnya Rasul tetap menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian Hudaybiyah ini berjalan dengan lancar selama 6 tahun ke depan. Tetapi dikarenakan adanya dendam antara Bani Bakr dengan Bani Khuza'ah pada saat peperangan dahulu, Bani Bakr mengambil kesempatan perjanjian ini untuk menyerang Bani Khuza'ah setelah melakukan tawaf di Mekah pada saat itu. Dari peristiwa tersebut dapat kita terapkan pada teori Looking Glass oleh Charles Hakuli yang memiliki 3 konsep di dalamnya. Pertama yaitu menjelaskan bahwa seseorang yang membayangkan bagaimana ia harus tampil di dalam situasi sosial. Pada konsep yang pertama dapat kita lihat sifat bijak dari Rasul, yaitu ketika Rasul mungkin mendapat dorongan sosial dari para sahabat untuk fokus kepada tujuan utama mereka, yaitu umroh. Maka Rasul berinisiatif untuk mengajukan negosiasi dengan kaum kafir Quraisy. Lalu, pada konsep kedua yang berbunyi, seseorang yang membayangkan dan bereaksi terhadap apa yang dirasa penilaian mereka tentang penampilan itu. Pada konsep yang kedua tersebut, dapat kita lihat reaksi Rasul pada saat perjanjian tersebut terbentuk. Ada beberapa reaksi kaum muslimin yang merasa menolak dan kecewa dengan keputusan Rasul, yang pada saat itu menyetujui perjanjian tersebut. Namun, Rasul tetap menyetujui perjanjian tersebut tanpa merubah keputusan sesuai keinginan kaum muslimin. Ini menegaskan bahwa pada dasarnya Rasul sebagai seorang nabi lebih mengetahui mana yang benar dan dapat bersikap lebih bijak. Kemudian pada konsep ketiga yang berbunyi, seseorang mengembangkan dan merespon melalui penilaian yang dirasakan oleh orang lain. Pada konsep ketiga, dapat kita lihat setelah perjanjian itu sudah berjalan beberapa lama, ternyata kaum muslimin yang tadinya merespon kecewa pada awal keputusan Rasul, baru merasakan keuntungan dari perjanjian tersebut, seperti Rasul yang pada saat itu memanfaatkan keadaan kejahatan senjata untuk lebih sering berdakwah dan mudahnya kaum muslimin untuk saling beribadah dan berdagang dengan aman. Pada peristiwa ini menegaskan konsep ketiga yang mana mungkin setelah penyimpangan terhadap keputusan Rasul yang pernah dianggap kurang tepat dan kecewa oleh kaum muslimin, tetapi pada kenyataannya Rasul itu lebih bijak dan dapat memikirkan suatu hal untuk keadaan yang berjangka lebih panjang ke depannya. Peristiwa pembunuhan Bani Khuza'ah tersebut telah diketahui oleh Rasul dan Rasul pun sudah bersiap-siap. Lalu di saat yang sama Abu Sufyan selaku pemimpin kafir Quraisy dan baru mendapatkan laporan tentang hal ini pun terkejut, yang kemudian ia pergi ke Madinah untuk meminta bantuan para sahabat namun ditolak. Dan jawaban terakhir Abu Sufyan adalah untuk meminta perlindungan dari kaumnya sendiri. Dengan adanya pengkhianatan ini, Rasulullah langsung memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan pasukan terbanyak sepanjang sejarah untuk mengepung Mekah. Sementara itu, ada seorang sahabat Muhajirin, Hatib bin Abi Balta'ah, yang menulis surat untuk dikirimkan ke orang Quraisy agar mereka tahu akan kedatangan Rasul. Namun, Hatib berhasil ditangkap oleh Ali dan Al-Miqdad dan diampuni oleh Rasul karena ia mempunyai niat yang baik pada saat itu. Pada malamnya, Rasulullah sudah berangkat menuju Mekah. Namun, di tengah jalan, tepatnya di Mar'at Zahran, Rasul bertemu dengan Abbas, paman Rasul dan keluarganya yang sedang berhijrah, dan mereka beristirahat dahulu malam itu. Keesokan harinya, Abu Sufyan menemui Rasul dahulu untuk jaminan keamanan Mekah dan juga masuk Islam di waktu yang sama. Tanggal 17 Ramadan 18 Hijriah, Rasul meninggalkan Mar'at Zahran menuju Mekah. Kemudian, sebelum Rasul memasuki Mekah, Rasul mengumumkan kepada penduduk Mekah untuk jaminan keselamatan. Setelah itu, Rasulullah terus berjalan hingga memasuki Masjidil Haram, dan dengan menunggu onta sambil membawa busurnya, beliau digunakan untuk menghancurkan ratusan berhala dan lukisan di sekitar dan di dalam Ka'bah. Sejak saat itulah, Mekah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan dan realisasikan akan sifat bijak Rasulullah pada kehidupan sehari-hari dan keadaan di masa sekarang ini.
Pertama, kita dapat mengambil contoh dari kejadian akan adanya pengusiran kaum Rasulullah yang hendak ke Mekah, yang mana Rasul langsung mengambil keputusan bijak untuk bernegosiasi dan mendapatkan perjanjian. Hal ini dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita seperti, bila ada suatu permasalahan pada kita atau pada lingkungan, kita dapat mengambil keputusan bijak dalam mengatasinya dan bijak dalam memikirkan solusi jangka panjang.